gain from trade itu harus diselaraskan dengan visi penerimaan negara yang mengarah ke mendorong industrialisasi. Kemudian dalam era COVID-19 ini juga mayoritas industri manufaktur sudah banyak yang terkontraksi, sehingga juga membuat tantangan yang besar bagi Indonesia karena indeks global value chain-nya aja masih sangat rendah di region ASEAN, sehingga juga sudah tampak gejala-gejala dini dari deindustrialisasi terutama untuk produk-produk manufaktur yang high-tech ya Pak ya. Sehingga masih menjadi pertanyaan besar, tadi presentasi Pak Faisal ditutup oleh pertanyaan yang sangat menarik, negara ini dapat apa dari kebijakan hilirisasi di pertambangan, apakah memang masih harus banyak yang diperbaiki, banyak yang dikuatkan lagi, itu akan menjadi pembahasan menarik dan mudah-mudahan ada Pak Dr. Riyad sudah ada di antara kita ya Pak? Sudah. Sudah. Baik, Pak Dr. Riyad silakan dengan presentasinya membahas mengenai Quo Vadis Undang-Undang 3 2020. Mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan dari Pak Faisal Basri ini bisa dibantu diselesaikan atau dipercepat penyelesaiannya dengan adanya Undang-Undang Minerba yang diperkuat ini Pak ya. Silakan Pak Riyad. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Pak Rizal Kasri. Saya juga melihat ada Pak Sekjen, Pak Bang Reswani, Ibu Moderator, Pak Profesor Iwandi Arif, senior saya, ada Pak Rahman juga, Bang Faisal Basri. Kita ini sering ketemu sebetulnya di beberapa narasumber di TV. Saya juga melihat ada Pak Rozik, ada Pak Bambang Setiawan, Pak Mangantar Marpaung, dan para senior yang lain. Saya pikir pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita semua untuk sama-sama berkumpul. Semoga perkumpulan kita ini bisa memberikan banyak manfaat bagi kelangsungan industri pertambangan dan pengolahan mineral di Indonesia. Beberapa waktu yang lalu sebetulnya saya diminta oleh Bang Reswani untuk mengisi menjadi salah satu narasumber di webinarnya Perhapi. Cuma salah satu pesannya kalau bisa Bang menjadi oposan. Jadi cobalah dibikin catatan kritis terhadap Undang-Undang Minerba. Jadi susahnya ini kalau seandainya ketika saya melihat semua paparan yang luar biasa sekali, Pak Irwandi, Pak Rahman, Bang Faisal Basri, kemudian saya harus mencoba untuk melihat lebih dalam dan bagaimana undang-undang ini bisa memberikan dampak sebetulnya kepada apa yang menjadi cita-cita para the founding fathers kita. Saya mencoba untuk memenuhi permintaan Bang Reswani saat itu, sehingga topik yang saya berikan pada kesempatan ini adalah saya mencoba membuat catatan kritis atas Undang-Undang Minerba terkait dengan program hilirisasi. Kenapa ini sangat penting? Saya pikir saya tidak perlu lagi membuat catatan kritis kalau seandainya kemudian ketika proses pembuatan Undang-Undang Minerba ini juga turut mengundang misalnya Pak Rahman. Karena ada beberapa konsep Pak Rahman yang kalau kita pelajari lebih mendalam, maka kita akan dapatkan itu bisa diterapkan dalam satu norma-norma hukum Undang-Undang Minerba sedemikian rupa sehingga dia bisa berjalan sesuai dengan arah sejarah hukum pertambangan ini. Dimulai dari pendapatnya Soekarno sampai kemudian pendapatnya katakanlah menteri yang terakhir itu Bapak Jonan misalnya. Atau misalnya kalau seandainya juga mengundang Pak Faisal Basri. Pak Faisal Basri banyak sekali melakukan kritik. Walaupun ada beberapa hal yang saya tidak sepakat, tapi konsep backward participation, forward participation, kemudian juga adanya kandungan teknologi yang rendah, sedemikian rupa sehingga ini bisa menjadi masukan-masukan pada para pembuat undang-undang yang bisa membuat konsep undang-undang ini menjadi sejalan dengan apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Kita kan selalu bilang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Bicara itu tentunya kita harus bicara masalah bagaimana mineral ini dikelola sedemikian rupa sehingga bisa menghasilkan satu added value yang maksimal. Terus Mbak, saya punya masalah dengan share konten sehingga saya mencoba meminta kepada panitia untuk membantu mengatur ininya presentasi saya. Terus Mbak bisa nah latar belakangnya yang saya coba lihat adalah pada berapa kesempatan Pak Jokowi itu selalu mengatakan sudahlah stop ekspor bahan mentah.
nggak perlu lagi dilakukan itu. Mari kita manfaatkan biji mineral ini, kita olah, kita murnikan sehingga bisa memberikan manfaat kepada bangsa ini. Data dari Bank Indonesia sebetulnya menegaskan pendapat Pak Jokowi, karena ketika kebijakan hilirisasi mineral ini dilaksanakan, terlihat sekali dari data-data itu berhasil menggerakkan perekonomian daerah, meningkatkan nilai tambah, serta juga melakukan penyerapan terhadap tenaga kerja. Ini yang mungkin datanya berbeda dengan Bang Faisal Basri. Ada berapa elemen, ada berapa variabel minerals, ada berapa faktor yang mungkin bisa didiskusikan lebih lanjut. Nah, ini kemudian keberhasilan mineral hilirisasi yang sudah dilakukan selama ini, yang menurut Bank Indonesia itu bagus, terkendala dengan masalah bahwa ada berapa ketetapan pasal di undang-undang yang baru ini sedemikian rupa sehingga ditafsirkan bahwa hilirisasi mineral ini bukan lagi menjadi sebuah kewajiban. Sehingga kemudian timbul pertanyaan, ini program hilirisasi mineral mau kita arahkan kemana sekarang? Terus Mbak, ketika Undang-Undang Nomor 3 ini diundangkan, saya mencoba ingin melihat berapa kritik terhadap Undang-Undang Minerba. Dalam berapa kesempatan diskusi dengan para pengkritik, setidaknya ada 4 atau 5 organisasi yang saat ini sedang melakukan judicial review. Mereka melihat ada 2 hal, bahwa satu, adanya Undang-Undang Minerba ini cacat secara formal, yaitu ketika dalam proses pembuatannya, undang-undang ini tidak mempunyai satu DIM yang dibahas secara tuntas oleh DPR periode berikutnya, sehingga sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undangan, jikalau DIM ini tidak dibahas, maka undang-undang ini tidak bisa di-carry over pembahasan ini. Nah, ini kemudian dinyatakan secara tegas di dalam suratnya oleh Ketua Komisi 7 yang menyatakan bahwa pembahasan rancangan undang-undang Minerba yang dilakukan sebelumnya ini tidak bisa di-carry over. Kenapa? Karena undang-undang mengatakan demikian. Undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 itu mengatakan bahwa carry over itu hanya bisa dilakukan terhadap rancangan undang-undang jikalau memang sudah dilakukan pembahasan DIM. Nah, menurut Ketua Komisi 7, itu tidak bisa dilakukan carry over. Sehingga dengan demikian, undang-undang kalau toh memang akan membuat rancangan undang-undang baru, perlu disusun dari awal, dibuat naskah akademisnya, dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan. Ini yang menjadi kritik kenapa Undang-Undang Nomor 3 itu cacat secara formal. Berikutnya, kalau kita perhatikan, sebetulnya Kementerian ESDM itu dari awal sepertinya enggan mengubah Undang-Undang Nomor 4. Di berapa, kalau kita Google, coba search Google, itu banyak sekali literatur, banyak sekali statement yang dilakukan oleh Pak Menteri Jonan yang mengatakan bahwa usulan DPR untuk melakukan revisi Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009, ini bukan 2014, mohon maaf, tapi nomor 4 2009 adalah satu upaya yang dikhawatirkan oleh Pak Menteri itu akan berpotensi mengganggu kepastian investasi. Karenanya beliau mengatakan rasanya undang-undang ini belum begitu mendesak untuk diubah. Dari statement ini jelas sekali bahwa setidaknya sampai Menteri Jonan, Kementerian ESDM itu masih enggan untuk melakukan pengubahan Undang-Undang Nomor 4. Ada berapa isu, ada berapa kabar yang kebetulan kami juga diskusi dengan ini. Salah satu alasan kenapa DIM-nya itu banyak sekali, itu ditengarai karena memang menjadi satu strategi ESDM untuk memperlambat pembahasan undang-undang ini, karena DIM-nya itu banyak sekali kalau nggak salah di periode sebelumnya. Ada ratusan atau mungkin hampir 1000 kali ya, saya lupa. Terus Mbak,
Yang juga menjadi kritik adalah bahwa pembahasan undang-undang ini tidak melibatkan DPD, padahal DPD ini sesuai dengan undang-undang merupakan organ yang sangat penting dalam rangka untuk membahas segala suatu undang-undang yang terkait dengan antara hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, atau pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya. Dan yang lebih penting lagi, jikalau ini menjadi inisiatif undang-undang menjadi undang-undang yang menjadi inisiatif DPR, maka sesuai dengan putusan MK pada tahun 2012, undang-undang tersebut harus mempunyai DIM yang juga diajukan oleh Presiden dan juga diajukan oleh DPD. Nah, pembahasan undang-undang ini sepertinya tidak tidak melibatkan DPD, sehingga saya tidak tahu, tapi sampai saat sekarang kami tidak melihat adanya daftar inventarisasi masalah yang dikeluarkan oleh DPD. Terus Mbak, karena DPD tidak terlibat, maka ini yang menjadi salah satu isu bahwa terjadi satu penarikan kewenangan yang awalnya dari pusat kemudian ditarik ke daerah. Pak Irwandi juga tadi mengatakan dalam paparannya ada berapa elemen perizinan yang nantinya akan dikembalikan kepada pemerintah provinsi, tapi tidak mencakup sepertinya perizinan-perizinan yang substansial seperti izin IUP batubara, mineral, tapi lebih banyak ke arah bahan galian. Nah, ini yang saya khawatir ini akan menimbulkan chaotic karena konsep hubungan resources licensing system between central sama lokal ini menjadi kesepakatan bersama saat itu ketika Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 ini diundangkan. Coba bayangkan Undang-Undang 4 2009 ini diundangkan tahun 2009, tapi prosesnya itu dimulai sejak reformasi. Jadi panjang sekali perjalanannya sejak 1998, 97, 98, dan undang-undang ini diundangkan tahun 2009, hampir 10 tahun. Sedangkan Undang-Undang Nomor 3 2020 dari data yang diperoleh, bahkan dari Januari 2020 Ketua Komisi 7 mengatakan ini harusnya diulang dari awal, tapi ternyata undang-undang diteruskan sampai terbitnya Undang-Undang Nomor 3. Ini adalah catatan-catatan kritis yang kami coba lihat bagaimana tanggapan masyarakat, tanggapan publik terhadap bagaimana undang-undang ini diterbitkan secara formal. Terus Mbak, nah ini kami ambil dari presentasi Pak Irwandi Arief yang mewakili pemerintah pada kesempatan webinar yang lalu, yang juga sebetulnya ini bisa menjadi satu kajian opsi untuk melihat ini dari uji materinya. Jadi saya melihat ini dari mulai perbaikan tata kelola, keberpihakan pada kepentingan nasional, kepastian hukum, pengelolaan lingkungan hidup, ini bisa kita bedah satu persatu. Tapi saya pikir karena waktu terbatas, saya ingin mencoba untuk melihat pada satu poin saja, apakah betul Undang-Undang Nomor 3 ini konsisten terhadap kebijakan PNT. PNT itu adalah peningkatan nilai tambah. Terus Mbak, ini dasar hukumnya. Jadi kalau kita lihat PNT itu ada di Undang-Undang Nomor 3, juga Undang-Undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian. Jadi di Undang-Undang Perindustrian ini jelas sekali bahwa ekspor biji mineral dilarang dalam rangka pemenuhan kebutuhan industri nasional dan nilai tambah. Pusat dan daerah wajib menjamin ketersediaan bahan baku SDA. Jadi pada hakikatnya sebetulnya negara ini sepakat untuk melaksanakan konsep sebesar-besarnya kemakmuran rakyat seperti yang dinyatakan, yang disampaikan dengan bagus tadi oleh Pak Rahman, dialirkan sedemikian rupa, dicanangkan dalam undang-undangnya untuk memperoleh satu kepastian terbentuknya industri logam dasar, industri material di sisi hilirnya. Terus Mbak, saya mencoba untuk melihat bagaimana pendapat para tokoh nasional memandang
pentingnya hilirisasi, saya menyampling 3 tokoh nasional. Satu tentunya Presiden Soekarno, kita tahu sendiri bagaimana Pak Presiden Soekarno ini dengan berapi-apinya berpidato dengan sangat gagah. Beliau mengatakan, aku tinggalkan kekayaan alam di Indonesia ini. Biar semua negara besar dunia iri dengan Indonesia, dan aku tinggalkan hingga bangsa Indonesia sendiri yang mengolahnya. Dan beliau juga mengatakan bahwa our goal with social justice is a just and prosperous society using industrial tools, technological tools that are modern, yang tidak dikontrol sama capitalist system. Pak almarhum Sutaryo Sigit, beliau adalah salah satu tokoh pertambangan yang sangat dihormati. Beliau adalah salah satu penggagas kontrak karya Undang-Undang 1167. Waktu saya melakukan research mengenai Undang-Undang 11 kontrak karya, saya banyak sekali berdiskusi dengan beliau, mendapatkan masukan, mendapatkan arahan, dan luar biasa sekali bagaimana beliau melihat bagaimana perspektif pertambangan di tahun ini dan bagaimana pandangan beliau di tahun ke depan. Saya punya banyak sekali papernya tentang kebijakan pertambangan umum dan bagaimana beliau memandang sebaiknya bagaimana masa sekarang, jangka menengah dan jangka depan. Salah satu papernya ini disampaikan pada satu seminar yang diadakan oleh Dirjen Pertambangan Umum tahun 95. Jadi papernya ini bertuliskan kebijakan pertambangan umum Indonesia. Beliau mengatakan pemerintah juga memberikan, dan ini saya kutip langsung dari papernya, pemerintah juga memberikan perlakuan leg spesialis pada kontrak karya pertambangan, sehingga dengan demikian ketentuan-ketentuan atau kesepakatan yang telah tercantum dalam kontrak tersebut tidak akan berubah-ubah lagi karena bergantinya peraturan perundang-undangan. Jadi beliau ingin menegaskan kalau Anda mendapatkan kontrak karya, maka the government will ensure you bahwa kontrak itu leg spesialis, nggak akan ada yang mengganggu lagi. Dan terhadap yang mendapatkan kontrak itu, mereka akan mendapatkan suatu kontrak yang sifatnya a cradle to grave contract, di mana mereka wajib, nah di sini almarhum mengatakan mereka wajib melakukan eksplorasi hingga memurnikan bahan mineral di Indonesia nantinya. Jadi Pak almarhum Sutaryo Sigit sebagai Bapak Pertambangan Indonesia, beliau sudah memesankan pada kita semua bahwa mereka melakukan eksplorasi dan satu saat nanti mereka wajib memurnikan bahan mineral itu di Indonesia nantinya. Saya juga mengambil pandangan Pak Purnomo. Kenapa Pak Purnomo? Pak Purnomo hampir 9 sampai 10 tahun ya, mungkin lebih kali. 9 tahun menjadi Menteri ESDM. Saya pikir menteri yang terlama di ESDM. Sehingga saya mengambil sampel beliau, pendapatnya beliau. Dan beliau juga mengatakan bahwa Undang-Undang Minerba ini akan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk mengelola sumber daya mineral dan batu baranya sendiri, namun menjaga iklim investasi tetap baik. Hilirisasi mineral dibutuhkan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan daya saing, dan mengurangi ketergantungan terhadap asing. Jadi kata kuncinya 3, lapangan kerja, meningkatkan daya saing, mengurangi ketergantungan terhadap asing. Ini adalah pendapat para tokoh nasional yang mereka jelas sekali keberpihakannya terhadap hilirisasi mineral. Terus, Mbak. Mohon maaf Pak, waktunya tinggal 2 menit lagi ya Pak. Oke, ini salah satu bukti bagaimana keberhasilan Undang-Undang Mineral, Undang-Undang Nomor 4 kemarin yang berhasil menambah cadangan sumber daya alam, cadangan sumber daya nikel. Terus ini data juga dari Dirjen Minerba, pembangunan nikel meningkat from time to time. Jadi pada fase antara 2013-2014 terlihat sekali kenaikan yang meningkat. Terus Bank Indonesia juga mengatakan bahwa dengan dilarangnya ekspor, tentunya volume ekspor menurun, tapi investasi pembangunan smelter meningkat. Ekspor produk olahan nikel ternyata juga meningkat. Juga termasuk produk-produk sampingan dari nikel itu meningkat. Terus ini di against pendapatan daerah. Jadi kalau diambil Sulawesi Tengah misalnya dengan adanya
hilirisasi pendapatannya meningkat, terus ekspor baja kita juga meningkat. Jadi coba dilihat bahwa pada tahun 2018 kita menempati negara dengan ekspor stainless steel terbesar di dunia. Terus, nah ini yang tadi coba saya kritisasi. Sebetulnya kalau kita lihat betul nggak sih bahwa Undang-Undang Nomor 3 ini konsisten terhadap penerapan hilirisasi? Kita bisa bicara panjang lebar terhadap konsep value chain dan lain-lain. Pak Rahman bicara panjang lebar, tapi semuanya itu akan berbalik kepada norma-norma hukum. Undang-Undang 4 jelas sekali mengatakan di pasal 103 itu bahwa IUP dan IUPK operasi produksi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian. Tapi di Undang-Undang 3 tidak lagi begitu. Tapi IUP operasi produksi mineral wajib melakukan pengolahan dan atau, jadi tambahkan atau dalam ketentuan undang-undangnya. Yang kedua, di dalam ketentuan ini tidak lagi terjadi adanya hilirisasi batubara yang diatur. Jadi ini menimbulkan pertanyaan, sebetulnya kenapa sih maksud ditambahkan atau di antara pengolahan dan pemurnian pada pasal 103 Undang-Undang Nomor 3. Kedua, kenapa hanya berlaku pada mineral? Apakah pemerintah tidak melihat urgensi hilirisasi di sektor batubara? Saya menduga bahwa ini seakan-akan konsep ini hanya berpatokan kepada Hotelling Theory of Non-Renewable Resources. Dan ini juga jelas saya terlihat oleh Pak Rahman tadi. Karena kita selalu bicara pertambangan, lupa bahwa kita harus melakukan utilisasi terhadap produk tambang itu. Terus Mbak, Hotelling Theory ini sebetulnya sudah menjadi perdebatan yang panjang sekali antara resources goals sama Hotelling. Coba yang dilupakan itu adalah Hotelling Theory itu selalu memakai asumsi marketnya itu kompetitif. Kedua, resourcesnya itu sudah exhausted sehingga tidak lagi ada teknologi atau technical development. Yang ketiga, marketnya ini constant sehingga Hotelling ini mendapat kritikan dari para resource economists, John Tilton, banyak itu ini kritikannya karena menurut dia harusnya tidak boleh dilakukan eksploitasi besar-besaran sumber daya alam sebelum kita memastikan bahwa industri hilir itu sudah kita buat. Artinya dalam rangka menerapkan kebijakan maka kita harus memastikan bahwa kita punya teknologi, kita punya industri, dan kita bisa memaksimalkan itu dengan berpatokan kepada rules-nya socio-ekonomi dan environmental aspek dari resources development. Yang terakhir, kesimpulannya, saya hanya ingin melihat bahwa pendapatnya, terus Mbak, kesimpulannya sebetulnya Pak Jokowi itu kan sudah jelas-jelasan melarang bahwa nggak boleh lagi ekspor barang mentah. Yang kedua, kalau kami melihat Undang-Undang 4 ini sudah sangat baik, pembangunan smelter meningkat, pertumbuhan ekonomi daerah juga bagus, penyerapan tenaga kerja baik, kinerja ekspor baja pun juga bagus. Tapi persoalannya, kenapa kemudian tiba-tiba pasal 103 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2003 itu justru tidak lagi mewajibkan pemurnian biji mineral dan termasuk batu bara. Karenanya banyak yang mengkhawatirkan bahwa undang-undang ini justru akan mengembalikan lagi kita kepada zaman di mana sumber daya alam ini akan dieksploitasi secara besar-besaran dengan tidak bijaksana. Karenanya perlu juga kita mungkin melakukan pengawasan terhadap peraturan pelaksana di bawahnya nanti, sedemikian rupa sehingga kita memastikan bahwa sebesar-besarnya kemampuan rakyat seperti yang diinginkan oleh the founding fathers, Pak Rahman tadi bilang, bisa kita laksanakan dengan baik. Demikian Mbak, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Riyad. Presentasinya tadi sangat menarik, menyambung dari Pak Rahman dan Pak Faisal Basri juga didahului tadi oleh Pak Irwandi. Ada beberapa poin menarik yaitu kritikan yang masih disampaikan kepada Undang-Undang 3 2020 karena dianggap masih cacat dalam proses pembentukannya.
Kemudian yang kedua ada seolah keengganan dari sektor untuk mengubah undang-undang ini karena takut mengganggu kepastian investasi. Kemudian juga ada kondisi yang tidak melibatkan pembahasan dengan DPD sehingga seolah otoritas kemudian kembali ditarik ke pusat, begitu ya Pak. Nah, juga ada isu yang sangat menarik, apakah memang Undang-Undang 3 ini sudah cukup konsisten terhadap visi Pak Jokowi untuk meningkatkan nilai tambah atau mendorong industrialisasi di sektor pertambangan. Nah, tentu saja ini semua tuh masih banyak yang harus dibahas ya, Bapak-Bapak semuanya. Saya yakin Bapak Ibu di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang ingin disampaikan. Tadi saya juga sudah mengumpulkan beberapa pertanyaan dari chat room ini, banyak sekali. Tidak bisa ditanyakan satu persatu, tapi saya tadi disampaikan oleh panitia bahwa pertanyaan yang memang sudah masuk ditujukan oleh peserta kepada masing-masing panelis akan disampaikan melalui email dan diusahakan dijawab oleh masing-masing pemateri yang dituju untuk bisa diberikan jawabannya ya. Mungkin saya langsung buka saja sesi tanya jawab pertama untuk Pak Irwandi Arif. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Saya coba rangkum yang agak mirip-mirip ini ya Pak ya. Ada pertanyaan dari Pak Taufik Arif dari Unsri. Beliau menanyakan mengenai pengawalan dan pengawasan yang efektif dengan regulasi yang ada, mengingat kegiatan pengusahaan pertambangan tersebar di Indonesia itu berbeda karakteristik dan kulturnya, Pak. Jadi ada aspek sosial ekonomi dan juga antropologi yang sulit mengubah perilaku dan kesadaran baik secara ekonomi sosial maupun kekuasaan di daerah-daerah tersebut. Satu lagi untuk Pak Irwandi juga ya Pak, sekalian nanti mohon dijawab. Ada pertanyaan dari Pak Najamuddin dari Kemenko Marves. Selamat sore Pak Najam, apa kabar? Beliau memohon penjelasan tentang tailing smelter nikel yang bisa diarahkan ke laut atau deep sea tailing, pembuangan itu ya Pak, adalah hanya bagi mereka yang melakukan PNT untuk pengolahan. Nah, bagaimana dengan status pemurniannya? Mohon penjelasan tersebut apabila dibuang ke laut. Itu tadi dari Pak Najamuddin. Mungkin dua dulu ya Pak Irwandi. Silakan direspon. Terima kasih Bu Dais. Jadi yang pertama mengenai masalah pengawasan. Nah, kalau memang dalam hal ini kalau nanti kembali ke pusat mengenai kewenangan pengelolaan minerba ini, tentunya jumlah IUP yang akan diawasi itu akan menjadi jauh lebih banyak. Tetapi ini memang suatu konsekuensi dari adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 ini kan. Nah, oleh karena itu, di dalam beberapa pasal tentang pengawasan, itu ada dua hal yang penting. Yang pertama adalah pengawasan yang dilakukan oleh inspektur tambang. Yang kedua ada pejabat pengawas. Ya. Nah, kedua-duanya ini perlu ditentukan, perlu diperbanyak. Tentunya semuanya juga dari daerah bisa masuk ke dalam jajaran inspektur tambang ini, sehingga bisa mengetahui lebih banyak budaya-budaya setempat. Nah, apakah ini akan terjadi dalam sekejap? Tentunya tidak, memerlukan waktu. Ya, dan memang ada masa transisi yang diberikan di dalam undang-undang itu dan akan diatur di dalam PP. Nah, semua masalah pengawasan ini itu sudah terjadi sebelumnya di dalam Undang-Undang Nomor 4, itu biaya dari pusat, biaya dari pemerintah pusat. Nah, tidak mudah, tetapi dalam diskusi-diskusi yang kami lakukan di Ditjen Minerba dalam penyusunan PP pengusahaan minerba ini sedang berjalan. Kami juga sudah pernah mengundang Profesor Eko dari Universitas Indonesia untuk bisa membantu di dalam penerjemahan dari pasal-pasal mengenai pengawasan ini. Ini yang pertama ya, kepada Pak Taufik Arif. Yang kedua, Pak Najamuddin, memang kalau masalah slag nikel, slag besi baja,
kemudian fly ash, kemudian bottom ash, itu sudah ada rakor 2 kali apa beberapa kali, tapi rakor terakhir saya ikut ini sedang digarap, dan bagaimana Menko Kemaritiman, kemudian kementerian yang lain sudah memperlihatkan bagaimana status dari masalah-masalah fly ash dan lain-lain yang saya sebutkan tadi di luar negeri itu, di negara-negara yang sudah dilakukan pendataan, itu semuanya sudah tidak termasuk dalam limbah B3. Nah, mungkin yang ditanyakan oleh Pak Najamuddin ini adalah nanti masalah proses hidrometalurgi, di mana misalnya menuju kepada MHP, ya, menuju kepada nikel sulfat, kobalt sulfat, mengarah kepada nanti kepada baterai, itu memang limbahnya akan dibuang. Ya banyak ya. Seperti Freeport itu limbah dibuang 98%. Kalau misalnya proses ini mungkin 90%. Nah, tapi saya pernah mengikuti suatu FGD yang dilakukan oleh Kemenko Kemaritiman, di mana yang mengajukan pembuangan limbah dari proses ini itu ke laut. Tapi sampai sekarang izinnya belum keluar. Mungkin sedang proses di Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, bagaimana salah satu perusahaan di Pulau Obi itu akan melakukan, karena izin pembuangan ke laut itu belum diberikan, maka kemudian mereka sedang transisi untuk pembuangan darat sebelum izin keluar. Nah, inilah yang dilema-dilema atau masalah-masalah yang kita hadapi selama ini, dan lagi dicari jalan keluarnya. Yang saya rasakan selama saya di Kementerian SDM sejak bulan Desember ini, koordinasi atau rapat terbatas antara Menko Kemaritiman dan beberapa kementerian, kemudian Menko Perekonomian, itu dengan beberapa kementerian di dalam memecahkan masalah-masalah ini sangat intens dan berkali-kali untuk satu masalah. Saya melihat ini suatu hal yang positif. Yang mungkin ingin, walaupun bukan pertanyaan, saya ingin memberikan sedikit penjelasan supaya tidak ada salah tafsir terhadap undang-undang mengenai nilai tambah yang dikemukakan Pak Riyad. Dalam pasal 103 itu disebutkan, supaya ini pada masyarakat jangan sampai salah pengertian ya. Pemegang IUP atau IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi mineral sebagai dimaksud dalam pasal 102 wajib melakukan pengolahan dan scrap atau pemurnian mineral hasil penambangan di dalam negeri. Nah, maksudnya dan atau itu kalau pengolahan dan pemurnian untuk mineral logam wajib 100%. Karena mineral yang dimaksud di sini bisa terdiri dari mineral logam, mineral non logam, dan batuan. Batuan juga mineral. Nah, untuk mineral non logam dan batuan itu berlaku kalimat yang mengandung pengolahan atau, ya, ataunya di sini. Jadi pengolahan ataunya itu berlaku untuk mineral non logam dan batuan. Untuk mineral sekali lagi 100% wajib. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Irwandi responnya, mudah-mudahan memuaskan pertanyaan ya. Selanjutnya saya ada 2 pertanyaan juga untuk Pak Rahman. Silakan nanti Pak Rahman menjawab. Dari Pak Bambang Yunianto Tekmira. Beliau menanyakan atau memohon penjelasan terkait resource mineral atau value added development dengan strategi industrialisasi pertambangan Indonesia. Yang tadi Bapak sebutkan melalui value chain, apa saja yang belum on track saat ini dari implementasi konsep tersebut, dan apakah kita perlu melihat historis perjalanan industri pertambangan mineral dan batubara Indonesia sampai saat ini untuk bisa memperbaiki atau memperkuat penerapan konsep value chain tersebut. Pertanyaan kedua ya Pak, sekalian ada dari Pak Wiku Padmonogo Perhapi. Beliau menanyakan, yang dimaksud dengan dikuasai negara itu bagaimana jika terbentur kepentingan ESDM dan KLHK, jadi dari 2 sektor tersebut Pak. Silakan Pak Rahman.
Masih di mute Pak Rahman, maaf. Ya, Jadi silakan. pertanyaan ini tadi sudah menjadi jelas ya, terutama oleh Pak Faisal Basri yang mengetengahkan angka-angka dan apa tadi itu diagram-diagram dan sebagainya. Intinya adalah bukan sudah dilaksanakan atau belum, atau sampai mana dilaksanakan. Karena kita konsepnya tidak jelas. Konsepnya tidak jelas. Tadi disebut hilirisasi, that's okay hilirisasi. Tapi habis hilirisasi kemana gitu? Kalau kita lihat itu perubahan-perubahan yang terjadi tentang Kepmen, tentang PP, tentang apa itu menunjukkan ini masa yang lalu nih ya, Pak Irwandi. Itu perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa kita nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Karena tujuannya kita nggak jelas. Ya, seperti ini hilirisasi ini kemana arahnya gitu ya? Main goal-nya itu apa? The ultimate goal-nya itu apa gitu? Itu nggak jelas. Jadi hanya dari hari ini ke besok, dari langkah 1 ke langkah 2, langkah 3. Oh ini perlu ini begini. Nanti kalau perlu duit ya ini ekspor ditahan, diganti dengan ekspor teks dan sebagainya. Konsepnya nggak jelas. Ya. Mungkin niatnya ada. Dari omongan-omongan itu selalu niatnya adalah wah ini nanti industrialisasi ini itu dan sebagainya. Saya kasih contoh investasi asing ya di dalam bidang manufacture itu juga mengeluh karena apa? Dia bikin pabrik di sini, tapi bahan bakunya nggak ada gitu. Ya, bahan bakunya nggak ada. Bahan bakunya harus import. Lah sama dengan bohong, mending bikin di tempat lain yang bahan bakunya ada. Nah, hal-hal yang seperti ini tidak menunjukkan bahwa kita menuju kepada ultimate goal, ya. Jadi tujuan utamanya itu apa? Oleh karena itu kita jadi konsepnya adalah piecemeal ya, jadi hanya segmental. Ini dari sini ke situ, dari sini ke situ, gitu ya. Nanti ganti menteri, ganti pemerintah, ada lagi. Ya. Dulu waktu SBY itu ada konsep apa tuh MP3EI itu ya kayak gituan. Itu pengolahan di daerah-daerah masing-masing. Jadi berubah-berubah seperti itu. Nah ini tidak menguntungkan di dalam investasi baik asing maupun dalam negeri. Ya, gitu. Pak Wiku tadi bertanya tentang jadi bukan masalah sudah sampai mana dan sebagainya ya. Ya memang harus dirubah sama sekali. Tujuannya konsepnya harus dirubah gitu ya. Seperti dikatakan tadi itu. Jadi ditunjukkan angka-angka itu ya seperti itu. Nah kita nggak bisa memperbaiki satu-satu. Cara yang paling bagus adalah membuat kebijakan. Saya kasih contoh supaya lebih jelas. India itu punya keinginan, nah ini punya keinginan ya, bahwa industri baja mau ditingkatkan. Dia langsung bikin kebijakan. Di dalam kebijakan itu ada aturan, ya, ada aturan-aturan. Aturan itu sebetulnya dipakai untuk pemerintah sendiri. Jadi mungkin kalau di sini Enpres gitu ya barangkali. Instansi apa harus bagaimana, instansi ini bagaimana, kaitannya bagaimana, eksplorasi harus bagaimana, ya apa saja yang harus diprioritaskan dari eksplorasi dan sebagainya, supaya apa? Supaya industri baja naik. Insentif apa yang harus diberikan dan sebagainya itu dijelaskan di dalam kebijakan itu, gitu ya. Lah undang-undang kita ini sangat detail, sangat detail. Saya membaca undang-undang nomor 3 itu ya mohon maaf ini ya, saya bingung saya gitu ya. Mungkin karena sudah terlalu tua, jadi sudah nggak jadi insinyur tambang lagi, nggak tahu. Ini saya serahkan kepada Pak Riyad. Kapan-kapan kita ketemu Pak Riyad, saya juga belum pernah ketemu Pak Riyad. Kita bicarakan itu detailnya. Ya. Itu bingung, jadi masing-masing itu ada yang saling bertentangan dan sebagainya begitu. Jadi itu jawaban saya dari Pak Yuliantoro ini. Lalu dari Pak Wiku tadi tentang kekuasaan negara yang kalau nggak salah pertanyaannya apa saja bagaimana kekuasaan negara itu kalau toh ada konflik antara ISDM dengan LA. Itu karena nggak ada kebijakannya, Pak. Saya pernah berbincang-bincang tatap muka dengan salah satu pejabat
yang cukup tinggi di eselon 1 di LH, saya nggak usah sebut nama, itu penguasaannya tentang pertambangan itu boleh dikatakan nggak ada. Nah, bagaimana satu industri diatur sama orang yang sama sekali tidak mempunyai latar belakang tentang yang diatur, gitu. Itu satu. Yang keduanya ya, ini nggak ada keterkaitan antara satu sektor dengan sektor lain. Kenapa? Karena tujuan utamanya nggak ada, gitu. Jadi mana yang harus di trade off, mana yang tidak dan sebagainya nggak. Masing-masing pegang maunya sendiri-sendiri aja, gitu ya. Itu jawaban saya ya tadi. Barangkali sedikit saya tambahkan, Pak Erwandi tadi mengatakan ini di luar pertanyaan ya mengenai pembuangan tailing di laut. Itu Pak, karena ada aturannya, ada prinsip-prinsip yang harus dianut, ada persyaratan-persyaratan yang dianut untuk pembuangan di laut. Tapi kita itu tidak punya penelitian di sana. Harusnya di pemerintah melakukan penelitian dulu, di mana adanya thermocline misalnya. Itu harus berada di daerah wilayah thermocline itu. Kita nggak tahu apakah di pembuangan limbah nikel itu nanti berada berapa jauh, berapa dalam thermocline itu berada. Hal yang seperti itu kita nggak punya data. Nanti kita serahkan perusahaan aja, perusahaannya bohong juga nanti pada saat. Jadi ini kasus Buyat dulu ramai karena begitu. Saya kira itu jawaban saya. Saya boleh sedikit menanggapi. Silakan Pak. Jadi saya pikir begini, saya ingin mengambil pendapatnya Pak Rahman, mungkin maksudnya baik. Jadi Pak Irwandi ini kan norma hukum Pak Prof. Apa yang disampaikan oleh Pak Prof itu baik, saya pikir saya sepakat dengan itu. Harusnya itu dijabarkan di dalam norma hukumnya. Karena ini tidak terjabarkan. Kalau kita baca undang-undangnya, termasuk penjelasannya. Penjelasannya itu juga dikatakan cukup jelas. Jadi yang jadi persoalannya nanti kalau itu tidak dinyatakan di dalam norma undang-undangnya, kemudian Bapak menjabarkan di dalam peraturan pemerintahnya, ini akan jadi masalah secara hukum. Itu aja Pak. Saya sepakat, cuma saya tidak melihat bahwa ini dijabarkan di dalam undang-undangnya sehingga ini kan memberikan penafsiran yang begitu besar sekali ruangnya. Apalagi kemarin ini kan terjadi tarik ulur hilirisasi, yang itu kemudian menjadi kajiannya Bang Faisal. Kata-kata dan saja itu terjadi tarik ulur, apalagi kemudian ditambahkan atau, akan menjadi ketidakpastian Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Riyad, tambahan masukannya. Ini tentu saja akan butuh waktu khusus ya, kalau mau membahas lebih dalam lagi soal kritik-kritik terhadap Undang-Undang 3 2020, mudah-mudahan nanti dari Perhapi akan ada sesi webinar berikutnya. Saya berlanjut sekarang ke Pak Faisal Basri. Ini banyak sekali pertanyaan untuk Pak Faisal, saya agak bingung memilihnya, cuma saya pilih 2 ya Pak ya. Ini ada yang menarik karena tadi terkait dengan riset dan inovasi juga, tadi disampaikan oleh Pak Rahman, itu penting sekali untuk mendorong pertumbuhan sektor minerba. Dari Tria Suprayeni, untuk mendorong riset menghasilkan inovasi, menurut saya strategi pendidikan nasional itu mesti diubah dulu Pak, karena butuh waktu yang panjang, dan menurut beliau engineering saat ini di Indonesia itu masih kurang disukai dibandingkan ilmu-ilmu sosial. Nah, saya nggak tahu benar atau nggak datanya, demikian ini disampaikan oleh beliau, dan diperlukan riset yang engineering based untuk melakukan inovasi-inovasi di sektor minerba. Apakah strategi jangka menengah, jangka panjang, kalau riset ini mau digenjot di sektor minerba itu, pendapat Pak Faisal bagaimana? Kemudian satu lagi ya Pak, pertanyaan untuk Bapak, ini agak melenceng sedikit walaupun masih sangat terkait dengan soal data di sektor ekstraktif atau pertambangan di Indonesia, dari Pak Adrian Wirawan. Mohon pendapat Bapak Faisal mengenai pembubaran atau perubahan tim transparansi industri ekstraktif atau EITI di Indonesia. Apakah cita-cita sustainable development pada sektor pertambangan menjadi semakin jauh karena hilangnya kekuatan transparansi data dan informasi di sektor minerba? Itu dari Pak Adrian Wirawan Wijaya Karya. Silakan Pak Faisal Basri, mohon tanggapannya. Adrian dulu ya. Adrian, pembubaran tim itu adalah tim untuk mempersiapkan EITI. Jadi EITI-nya sudah ada. Nah, selama ini tuh di bawah Kemenko, di bawah Pak Monti.
Nah, sekarang dipindahkan ke ESDM. Jadi EITI-nya tidak dibubarkan, timnya memang udah pantas dibubarkan. Jadi tim MP3EI juga pantas dibubarkan. Jadi Kepres 82 itu ya sekedar menjadikan landasan hukum untuk bubar gitu. Tapi seharusnya udah dari dulu dibubarkan. Nah, ikhwal bahwa efektif atau tidak, semakin efektif atau tidak di bawah SDM itu bisa kita menilai lain. Nah, kalau menurut saya kan EITI itu Extractive Industry Transparency Initiatives. Inisiatif pertama di dunia yang mendudukkan 3 pihak satu meja. LSM biasanya kan sendiri, perusahaan dan pemerintah ini duduk bersama-sama. Publish what you pay, prinsip dasarnya. Jadi perusahaan tambang itu dengan sukarela menyampaikan ke publik berapa uang yang dia bayar ke pemerintah. Kemudian pemerintah juga dengan sukarela menyampaikan ke publik berapa uang yang mereka terima. Kalau ada perbedaan itu direkonsiliasikan apa penyebabnya dan sebagainya itu. Nah, pertanyaannya apakah efektif di bawah ESDM, padahal ESDM salah satu lembaga yang diberikan kewajiban untuk lapor gitu. Dia melapor pada diri sendiri. Nah, saya nggak tahu nih, saya takutnya Pak Emil marah aja gitu. Saya termasuk inisiatornya, lambat sekali. Intinya adalah pemerintah yang tidak mau transparan gitu. Nah, itu yang pertama. R&D mungkin saya tidak bisa jawab ya, jauh sekali ini bidangnya, tapi perkenankan saya untuk menambahkan tentang hilirisasi. Yang dipilih itu hilirisasi istilahnya, bukan industrialisasi. Jadi it is okay kalau dicuci lantas diekspor itu udah hilirisasi. It is okay ditambah olahnya belum jadi produk industri juga silahkan. Diekspor itu udah hilirisasi. Nah, oleh karena itu, dia tidak peduli siapa yang diuntungkan dari hilirisasi itu. Ini maaf kalau saya agak kasar, tapi rasanya patut gitu. Hilirisasi di Indonesia itu, kan kalau strateginya industrialisasi, yang diolah dari tambang itu digunakan untuk industri di Indonesia. That's industrialisasi. Tapi ini hilirisasi. Jadi hilirisasi itu untuk menopang industri di China. Menopang industrialisasi di China. Sadar nggak sih kita gitu? Saya sadar ini semua bukan karena kebodohan kita, banyak orang-orang pintar di pemerintah, tapi intervensi dari oligark dan trader. Ingat tadi saya belum memasukkan di dalam supply chain itu ada trader. Jadi si petambang itu tidak boleh jual langsung ke smelter, harus lewat trader. Kenapa harus? Setidaknya pakai pilihan aja, bisa langsung, bisa tidak langsung kan? Tapi kenapa harus diciptakan mata rantai baru untuk merampok rente itu? Nah ini. Jadi saya maaf ya, saya sangat emosional karena semua bisa dihitung kok. Jadi kalau ekonom diajak bicara, itu ada konsep namanya konsep bukan larang-melarang, larang ekspor apa. Ada optimum tarif ekspor itu yang menguntungkan buat negara secara maksimum. Bukan larang-melarang. Sehingga ada kontrol. Sehingga harga tidak jatuh di tangan petambang. Petambangnya petambang lokal gitu. Pakai pendekatan general equilibrium, tahu berapa yang didapat pemerintah, berapa yang didapat pekerja. Tadi udah saya jawab di chatting itu, memang ada tambahan lapangan kerja, satpam, supir. Nah, tapi kalau dalam konsep ekonomi, berapa sih nilai tambah yang diterima oleh warga Indonesia, baik pekerja, petambang, maupun pemerintah? 5%. 95%-nya lari ke Cina. Coba dihitung, saya pakai angka. Itu tinggal dikalikan ekspornya kan ada.
harga dalam negeri ada, dikali volume, keluar angka-angkanya. Gampang hitungnya kalau kita punya niat. Makasih. Terima kasih sekali Pak Faisal, menarik sekali tadi tanggapannya, juga sekaligus tadi ada menjawab soal hilirisasi dan bagaimana peran Cina di situ untuk penguasaan portfolio nikel secara global. Itu juga adalah pertanyaan dari Profesor Rudi Sayoga. Saya ada satu lagi pertanyaan untuk Pak Riyad Khairil. Ada tulisan di Kompas 29 Juli dari Profesor Berenschop Universitas Amsterdam yang menyatakan bahwa perlu reformasi agraria untuk menghapuskan domain verklaring yang ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda sejak 1870 tentang penguasaan lahan, termasuk sumber daya di atas dan di dalamnya. Pertanyaannya, bagaimana kalau dari sisi sektor minerba dengan konsep penguasaan negara atas sumber daya minerba itu seperti apa pandangan Pak Riyad? Ya, ini apa namanya, konsepnya rada detail ya kalau menurut saya ketika kita bicara masalah penguasaan negara. Karena konsep penguasaan negara itu kan sebetulnya sudah ditegaskan di dalam beberapa keputusan Mahkamah Konstitusi. Cuma memang yang selalu menjadi konflik ini antara agraria sama pertambangan dan juga agraria dengan undang-undang perindustrian. Ini yang mungkin perlu sama-sama didudukkan mengenai konsep penguasaan yang ada di atas sama di bawah. Konsep mengenai penguasaan negara yang dimaksudkan di dalam undang-undang agraria sebagaimana yang lazim ditafsirkan oleh para anasir di sektor minerba. Ini sering terjadi legal discourse pada tataran ini, sehingga isu yang muncul itu selalu terkait dengan socio-economic dan environmental analysis. Yang saya terus terang saya lebih suka memahaminya dari konsep yang selama ini dipakai oleh teman-teman di Minerba, tapi tidak terkait dengan hanya bicara masalah mining policy, karena saya membedakan antara mining policy dengan mineral policy. Ini memang Pak Kaji, saya nggak bisa menjawab secara detail ya, karena memang debatnya itu sangat panjang sekali antara undang-undang agraria sama undang-undang minerba, termasuk juga bagaimana perlindungan terhadap lingkungan dan hak atas ulayat. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Pak Riyad. Saya rasa waktunya sudah sangat mepet. Sebentar lagi kita memasuki saatnya sholat maghrib. Jadi saya mengucapkan pertama terima kasih sebesar-besarnya kepada para panelis. Tadi semua sudah membawakan materi yang sangat baik. Materi akan disampaikan juga kepada para peserta melalui email masing-masing. Sekali lagi juga belum sempat terjawab akan juga segera di follow up oleh panitia dan disampaikan kepada para penanya. Demikian saya rasa mewakili Pak Rizal Kasli. Kalau tidak ada lagi kata-kata penutup, saya akhiri diskusi yang sangat menarik hari ini. Terima kasih sekali lagi, semoga kita semua dapat bertemu lagi dalam sebuah diskusi yang lebih mendalam dan lebih menarik lagi. Terima kasih Bapak Ibu semua, selamat sore. Terima kasih.